warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, semoga selalu sehat ya Zah, dan tentunya semangat selalu ya. Selamat datang Ustazah kami ucapkan di podcast Ngopi, podcastnya MA Al-Muhajirin Koba. Nah, podcast ini tempat ngobrol santai, bukan hanya berbagi cerita nih Zah, tapi berbagi cerita yang menginspirasi ya. Nah, jadi di sini ruang kita untuk bercerita. Sekarang, hari ini, atau detik ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial ya, guru-guru terfavorit Al-Muhajirin Koba. Beliau adalah Ustazah Yuniati, sekaligus guru tenaga pekerja didik, khususnya yang ada di Al-Muhajirin Koba. Untuk mengenal lebih dekat narasumber kita yang cantik ini, bolehlah ya kita kenalan lebih dulu. Ustazah, boleh cerita sedikit tentang perjalanan Ustazah hingga bisa di depan Sakinah sekarang. Terima kasih untuk Ngopi ya, ngobrol perkara iman, podcastnya dari MA Al-Muhajirin. Terima kasih atas undangannya sehingga saya telah bisa hadir di Ngopi beneran, Ngopi perkara iman, ngobrol perkara iman. Cerita sedikit mungkin ya, apa perjalanan dari mungkin dari pendidikan, dari sekolah sampai bisa hadir di tengah-tengah santri mengajar di madrasah alia khususnya. Perkenalkan, nama saya Yuniati. Alhamdulillah saya diberi amanah di madrasah alia sebagai guru mata pelajaran SKI dan ASI. Dan juga tidak hanya sebagai guru di madrasah alia saja Sakinah. Kebetulan saya juga mengajar di sebuah instansi yayasan khususnya di bidang keal-Quranan seperti tahsin dan tajwid. Perjalanan ini terus tidak mudah dari jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Mulai muncul problematiknya adalah ketika saya memutuskan mau kemana nih saya, mau ke umum kah ngambil kuliahnya atau ke keagamaan. Dia bingung sekali. Tapi pada saat itu saya dihadapkan oleh dua pilihan Sakinah, di mana ayah ibu ini menyuruh ngambil keagamaan. Nah, tapi ibu merasa nggak cocok nih. Ibu nggak cocok menjadi ustazah lah. Kalau ngambil keagamaan kan pasti identiknya dengan ustazah. Nah, saya pengen ngambilnya ibu pada saat itu pengen ngambilnya perawat lah. Tapi yang membuat perubahan dalam hidup ibu untuk kedepannya adalah ketika orang tua ibu memutuskan untuk kalau kamu tidak mengambil jurusan keagamaan maka saya tidak akan membiayai kuliah kamu. Mendengar itu gimana? Perasaan ibu ya, perasaan ibu pada saat itu adalah campur aduk, dimana salah satu mungkin tujuannya ayah ibu pengen kami anak-anaknya bisa lebih baik ke depannya, tidak seperti mereka, tapi ini berbalik dengan yang ibu pengen pada saat itu. Mendengar hal itu, ibu memutuskan bismillah mau ikut orang tua, karena kalau kata orang Indonesia kata yang penting ikut videonya orang tua harus ikut gitu kan. Nah, dari situ ngambil jurusan keagamaan lah. Tiba-tiba ada syarat lagi nih Sakinah, enggak hanya ngambil keagamaan, ada lagi nih syarat-syarat yang mungkin lebih penting kalau mau kuliah di luar. Satunya adalah harus asrama. Bingung ngambil jurusan apa, kuliah apa yang harus notabene asrama saat itu. Mikir-mikirlah cari di internet. Kebetulan saat itu ibu mengikuti lomba Fahmil, maka di soal Fahmil itu terdapat satu pertanyaan yang langsung ibu mikir udah kuliah di sini aja. Pertanyaannya di buku itu adalah sebutkan kamus yang dominannya belajar Al-Quran setiap hari. Jawabannya hanya dua, PTIQ dan IQ. Ibu searching lagi nih, PTIQ itu apa, IQ itu apa. Sakinah bingung kan, ternyata terdapat perbedaan keduanya. Kalau PTIQ ternyata khusus untuk laki-laki, kalau IQ khusus untuk perempuan. Disitulah ibu menemukan jurusan yang pas, kuliah yang dimau oleh orang tua, jurusan yang dimau orang tua, dan terutama asrama. Itu notabene perempuan ya, Sakinah, baik Sakinah, bagi ibu juga
juga perempuan pasti orang tua khawatir, takut anaknya, apalagi dua kan takut kemana-mana, kena pengaruh yang tidak baik. Akhirnya udah bismillah itu. Hingga akhirnya sampai 2022 ibu dapat panggilan untuk mengajar di Al-Muhajirin, khusus di bidang Al-Quranan, terutama di madrasah. Mungkin Sakinah sekilas perjalanan ibu dari mulai pendidikan yang sekolah sampai bisa bertemu dengan santri dan santriwati khususnya di madrasah. Masya Allah Ibu, sangat menarik ya Bu ceritanya, mulai dari bingung ini mau yang kemana ya Bu. Kalau Sakinah di posisi Ibu juga mungkin bingung, tapi Sakinah ingat kata-kata Ustazah tadi itu bahwa ridho orang tua itu ada di ridho Allah. Nah, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Betul sekali sahabat ngopi, bahwasanya ridho Allah itu ya ada di ridho orang tua. Apapun jalannya kita jalani saja karena itu mungkin yang terbaik bagi kita semua. Nih ngomong-ngomong nih sahabat kopi, saya Sakinah di sini akan menemani sahabat kopi untuk beberapa menit ke depan. Kita udah bahas perjalanan Ustazah nih dari mulai karirnya hingga bisa mengajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin tercinta. Nah menurut Ustazah nih kalau di bidang ke Al-Quranan nih Ustazah, sekarang itu kan teknologi semakin maju nih Dan. Terus kita juga mungkin sebagian orang itu nggak pegang Al-Quran lagi. Mereka itu pegangnya pakai HP. Nah, menurut Ustazah, bagaimana cara menghidupkan Al-Quran di tengah kesibukan kita sehari-hari? Mungkin kalau membahas Al-Quran, nggak ada intinya ya. Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk kita, bukan hanya sebagai pedoman kita, juga dalam Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah yang sebenarnya nggak kita ketahui, tapi di Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk menghidupkan Al-Quran di tengah era digital, era modern yang ya Allah, Masya Allah ya, kalau udah disibukkan dengan HP mungkin kita nggak akan bisa kerja apa gitu, sudah fokus di HP aja. Apalagi tentang Al-Quran yang mana kalau kita dalam keadaan bingung, kesulitan yang kita cari tentunya adalah Al-Quran. Mungkin ada beberapa cara ya dari ibu selaku sumber kalimat kali ini. Yang pertama adalah membiasakan untuk membacakan Al-Quran minimal 1 ayat saja setiap hari. Iya, betul. Mungkin itu nggak mudah ya. Mungkin itu mudah ya, karena cuma 1 ayat, nggak 1 surah, nggak 1 juz yang mungkin kita bacanya berjam-jam gitu. Ini 1 ayat saja. Dimana kalau di sekolah setahu ibu itu sudah mengajukan program membaca Al-Quran setiap paginya, seperti di sekolah kita kayaknya setiap pagi kita membaca Al-Quran ya minimal 5 ayat. Itu nggak sampai berapa menit ya Sakinah ya, kalau kita baca nggak berapa menit. Itu adalah langkah awal untuk kita menghidupkan Al-Quran kembali ke dalam kehidupan kita. Mungkin di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kegiatan kita, apalagi di pagi hari otak masih jernih ya, semangat masih menggebu-gebu untuk beraktivitas selanjutnya. Mungkin yang pertama adalah mengoptimalkan membaca Al-Quran 1 ayat saja setiap hari. Itu yang pertama saja. Itu yang kedua adalah luangkan waktu untuk membaca atau mendengarkan Al-Quran. Mungkin terkesan agak kelas, mungkin agak untuk apa sih mendengarkan Al-Quran? Mungkin kita dengar podcast, dengar lagu ya, yang kekinian lah, yang Gen Z banget gitu. Padahal Al-Quran juga kalau kita telah lebih dalam lagi, juga banyak kisah-kisah Gen Z sebenarnya di dalam Al-Quran itu. Penasaran banget, nanti kita kupas ya lebih lanjut. Nah, mungkin yang pertama itu adalah meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu yang kita punya di sela-sela kesibukan kita pegang HP aja, terus chat masuk kita langsung balas kan. Nah, dipanggil guru, dipanggil kepala sekolah, kita langsung bergegas ke mereka gitu, ke ruang kepala sekolah. Masa Al-Quran yang manggil kita nggak bisa sih? Tertampar nggak sih? Tertampar ya. Ini satu ayat saja kita mendengarkan murotal. Mungkin setiap hari Jumat ya, hari Jumat kita prioritaskan untuk mendengarkan juz 30 surah-surah pendek ya, dari mulai An-Naba sampai An-Nas. Itu mungkin bisa membuat hati kita lebih tenang sedikit dan membuat
konsisten ketika untuk supaya menghidupkan Al-Quran dalam diri kita gitu. Walaupun ini nggak mudah, tapi kalau perlahan-lahan ya pasti ini sebuah kebiasaan nanti. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, nanti kita akan bertanya nih, kayak ada yang kurang ya dalam diri kita, apa sih yang masih kurang kita lakukan? Ternyata yang kurang itu adalah membaca Al-Quran atau mendengarkan portal satu surah saja setiap harinya, rutin jauh besar. Mungkin cara yang ketiga adalah dengan telaah atau mentelaah tafsir atau makna dalam Al-Quran. Mungkin orang berpikir sakinanya kalau mentelaah Al-Quran, apalagi kalau udah mendengarkan tafsir pasti ya Allah mampu gak sih saya? Kayaknya itu harus dilakukan oleh orang-orang ulama, orang cendekiawan ya, ahli Al-Quran. Padahal enggak, kita sekarang itu banyak tafsir-tafsir yang kontemporer yang bisa dinarasikan dengan kisah-kisah yang sesuai dengan kita sekarang saat ini. Mungkin ya kisah yang ada di pasar, terdapat juga dalam juz 30, terus kisah-kisah tentang di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan gitu kan. Kita melihat cerita-cerita yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, ternyata juga riwayat yang ada dalam Al-Quran itu bisa. Jadi menghidupkan Al-Quran bukan hanya dengan membaca saja, bukan hanya dengan mengaji saja, tetapi juga kita bisa melihat makna dalam Al-Quran itu sendiri, artinya ataupun potongan ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Yang keempat itu adalah kita punya gadget nih, Sakinah, HP gitu kan, tiap orang pasti punya HP kan, pasti banyak dalamnya tuh game, WhatsApp, Instagram, TikTok, itu pastilah. Itu menggoda. Iya, aplikasi yang wajib ada di HP seperti itu. Tapi kayaknya kita lupa deh bahwa Al-Quran juga harus nih diinstal di HP. Iya, tertampar ya, tertampar. Ini bukan sebagai apa ya? Ini reminder untuk kita semua bahwa HP selain untuk komunikasi, untuk searching apapun, jangan lupa nih Al-Quran juga diinstal di HP. Iya, jangan Shopee bener, belanja aja gitu kan. Ternyata juga butuh HP. Kenapa? Kita kan terkadang butuh alasan sebenarnya ya, kayak nggak bisa ngaji, nggak bawa Quran, nggak bisa ngaji, apalnya gede, nggak muat di tas nih. Kita punya gadget yang seukuran mini, ya, seukuran mini bisa dibawa kemana-mana itu. Tinggal buka aja jusnya mau jus berapa, ayatnya mau berapa, surahnya mau surah apa. Setahu ibu kayaknya nggak susah ya, simple banget ternyata, simple untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mau membaca Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran walaupun satu ayat setiap hari. Karena ibu mengutip satu kutipan dari Dr. Aziz Sahum, beliau ini adalah pakar ilmunya Al-Quran ya, pakar ilmunya Al-Quran dan salah satu dosen di kampus itu. Dalam bukunya Awas Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti cahaya matahari saja. Cahaya matahari, kalau kita mau dapat cahaya matahari itu ya kita harus membuka tirai ya, membuka tirai, membuka pintu biar cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Iya. Tapi kalau kita nggak mau dapat cahaya matahari itu, yang kita lakukan pasti kan nutup tirainya, nutup pintunya, pokoknya biar gelap gitu satu rumah gitu kan ya. Tapi yang kita pengen saat itu bahwa Al-Quran itu tidak hanya memandang status sosial, tidak hanya memandang kamu dosa nih, saya ini orang biasa saja nih, ternyata Al-Quran nggak memandang itu. Al-Quran bisa dicari kapanpun, tersedia dimanapun, tergantung kita mau nggak menangkap cahaya tadi. Mungkin itu pertanyaannya pertama bisa kita ajukan ke ibu ini. Mungkin pulang-pulang Sakinah langsung download. Lalu sahabat kopi juga jangan lupa ya. Karena kita juga bisa menghidupkan Al-Quran ya. Dan dimanapun kita berada, kesibukan apapun itu, mulai dari satu ayat per hari. Tapi ngomong-ngomong dari hal-hal kecil itu susah karena kebanyakan nih. Sakinah juga mungkin kecil, remehin itu bisa. Pertanyaan Sakinah, bagaimana cara supaya kita khususnya nih para Gen Z dan saya kan bisa memprioritaskan Al-Quran itu sendiri? Ibu pernah mendengar ini nggak tahu ya, hadisnya termasuk hadis sahih atau hadis dhaif.
pepatah dia mengatakan artinya seperti ini kurang lebih, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya, kemudian bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Coba kalau kita mikir kita mau mati besok, mungkin kita akan ngumpulin pahala nih banyak-banyak ya. Misalkan dikabarin besok pagi nih, udah tertulis nama kita, besok kita akan mati. Mungkin yang kita lakukan adalah nyari nih Sakinah ya, ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya saat itu. Tapi lagi-lagi kita mungkin terlena oleh kesibukan kita jalani sekarang. Salah satu tipsnya selain memprioritaskan daripada inti daripada Al-Quran, pertama adalah harus punya teman dulu kita. Teman yang mungkin sama dengan kita, teman yang punya visi sama dengan kita, mau belajar Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran, mau membaca Al-Quran bersama-sama dan mentadabburinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu prioritas untuk kita memprioritaskan Al-Quran di tengah kesibukan kita. Yang pertama tadi adalah untuk ada temannya, ada partner kita yang sevisi dan semisi sama dengan kita. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan mungkin kami patah juga ya, kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kita akan ketularan wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang yang menjual besi, mungkin kita akan kecipratan bau besinya yang menyengat ya, mungkin baju kita akan kebakaran karena dekat mungkin ya saat itu. Nah, bisa diambil dari pepatah itu, ungkapan itu, bahwa lingkungan juga berpengaruh terhadap prioritas kita untuk Al-Quran. Karena kalau lingkungan kita tidak mendukung hal itu, yang kita dapatkan juga tidak ada. Tapi kalau lingkungan kita mendukung untuk kita belajar Al-Quran, pasti sangat memudahkan kita. Ibu tertegun mendengar perkataan dari Kadam Siddiq. Mungkin sebagian santri-santri di sini sudah tahu ya, Kadam Siddiq itu idola santri dan santriwati itu. Iya. Itu juga jangan-jangan. Ternyata Kadam Siddiq ini kalau mengutip itu ngena bagi ibu sendiri. Beliau ngomong bahwa kalau kita mau berbuat baik, itu Allah akan memudahkan jalan baik berikutnya. Tapi kalau kita mau berbuat buruk, maka Allah juga mempercepat kita untuk berbuat buruk itu. Jadi tergantung kita, kalau mau berbuat baik, ya Allah mudahkan selanjutnya berbuat baik terus. Tapi kalau sekali kita berbuat buruk, maka Allah juga memperlancar sakinah kita berbuat buruk. Bukan Allah menghentikan, tapi memperlancar. Jadi lingkungan juga pengaruh. Menurut Ibu, carilah lingkungan yang sama dengan kita, yang sama dengan kebiasaan kita, terutama dalam mengkaji Al-Quran. Itu dua prioritas untuk kita menghidupkan Al-Quran nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, lagi-lagi adalah mentelaah tafsir. Bukan hanya itu sebagai cara kita untuk mengatasi dari kesibukan dunia ini, tapi juga tafsir itu banyak macamnya sekitar. Kadang kita berpikir Al-Quran itu pasti tentang siksa, pasti tentang hukuman, sehingga kita takut nih baca Al-Quran karena isinya menakutkan sekali. Ya, tapi ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil, kemudian narasinya kalau kita buat narasikan dengan lebih singkat, lebih mudah dan lebih mudah dipahami, justru mengkaji Al-Quran, mentelaah tafsirnya itu suatu kegiatan yang membuat kita jadi bersemangat untuk mengkaji dan membaca Al-Quran. Karena dari Al-Quran itulah banyak sekali sakinah ilmu-ilmu yang kita dapat. Bukan hanya ilmu pengetahuan, juga teknologi yang sekarang ini berkembang juga ternyata termuat dalam Al-Quran informasi-informasinya. Jadi jangan takut untuk mengkaji Al-Quran. Kalau kita sudah punya temannya, yang pertama, kemudian lingkungan yang juga mendukung kita, sakinah, kemudian yang tadi mentelaah, kita buat suatu kajian, terus kita telaah nih ayat ini tentang apa sih sakinah, ayat ini isinya tentang apa sih, insya Allah itu membuat kita memprioritaskan Al-Quran di atas segala-galanya gitu kan. Dan ingat di ungkapan yang pertama tadi bahwa
bekerjalah kamu untuk dunia seolah kamu akan hidup selamanya. Kalau kita mikir dunia, gak ada hentinya, gak ada habis-habisnya. Tapi ingat pepatah kedua, bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok pagi. Nah, kalau udah disebut mati besok pagi nih, ada pengumumannya nih besok pagi Sakinah akan meninggal. Kita mungkin yang dicari pahala ya. Betul. Cari nih pahala sebanyak-banyaknya biar pas diperlihatkan Allah nih masuk surga langsung nih tanpa hisab ya. Nah itu, jadi menurut ibu yang paling mudah untuk kita memprioritaskan Al-Quran di atas segala-galanya 3 nilai. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil, semudah-mudahan jadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita tinggalkan. Menarik ya, Za. Terus kita sampai lihat suka kayak gini. Aduh. Kan penasaran banget, Za. Dari Ustazah, cara Ustazah ngomong itu timbul di hati saya, pengen tahu lebih banyak nih, Za. Gak kerasa ya, Za. Banyaknya Ustazah ngomong terus menginspirasi sahabat ngopi ya tentunya. Sekarang kita ada di penghujung acara nih, Za. Kira-kira apa nih, Za, yang bisa menampar ya, khususnya Sakinah nih, nasihat-nasihat dari Ustazah tentang kami khususnya dari santri MA Al-Muhajirin Qoba untuk selalu memprioritaskan Al-Quran dan tidak memikirkan hal-hal lain, fokus pada pendidikan, intinya mikir akhirat. Untuk sahabat apa nih, kopi ya, ngobrol perkara iman dan khusus santri dan satuan madrasah Aliyah. Ibu di sini bukan sebagai perempuan yang ahli Al-Quran, bukan perempuan cendekiawan, bukan perempuan yang solehah, yang banyak pahalanya, yang jauh dari dosa besar. Tetapi kalau kita yang manusia biasa, yang merasa biasa, terkadang kita mikirnya gak layak Al-Quran berdiri di hati saya, gak layak nih Al-Quran bersemayam di hati saya. Padahal dengan segala keterbatasan, dengan segala kesibukan Al-Quran itu bisa ditemukan Sakinah di pelosok manapun. Sakinah bisa kita temukan. Maka jangan berkecil hati kalau Al-Quran itu tidak hinggap di kita, tapi kita bisa mencarinya sendiri. Karena Allah itu, Al-Quran itu tidak pernah pilih kasih mau kemana nih, mau ke Sakinah, mau ke ibu, mau ke teman-teman ngopi, nggak pernah pilih kasih. Di mata Allah semuanya sama. Yang penting niat yang tulus untuk menangkap cahaya Al-Quran tersebut. Sehingga kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kesibukan terhadap Al-Quran, sehari-hari hanya mengkaji Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang, mulut menjadi tenang, hati kita, kemudian kehidupan kita mudah-mudahan Allah limpahi keberkahan di dalamnya. Seperti itu. Ini mungkin bukan sekadar nasihat Sakinah, tapi pengingat bagi ibu dan teman-teman ngopi dan khususnya santri madrasah Aliyah untuk terus memprioritaskan Al-Quran dimanapun dan kapanpun, dan jangan merasa bahwa kita orang yang sepertinya nggak layak nih, tapi orang berdosa nih, nggak mungkin Al-Quran bisa bersemayam di hati. Enggak, semuanya Allah nggak akan pilih-pilih kasih nih untuk Al-Quran mau hinggap di hati siapapun. Mungkin dengan niat yang tulus, karena semuanya tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Itu Sakinah dari pesan yang bisa ibu sampaikan. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, dan Masya Allah banget sekali ya. Ngobrol asik, santai, tapi menyentuh di hati ini ya. Makasih Ustazah yang udah meluangkan waktunya untuk sahabat ngopi juga. Terima kasih sudah menonton video hingga di detik akhir ini ya. Semoga dapat mengambil manfaat, semoga dapat bisa bermanfaat dan mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul. Padahal asik-asik gimana ya, Zah? Memang santai tapi pesannya itu dalam banget. Mudah-mudahan amin. Semoga juga sahabat ngopi di rumah dapat dekat dengan Al-Quran, semangat selalu, dan tetap memprioritaskan Al-Quran. Kita udah dikasih tipsnya nih dari Ustazah Yuniarti, 1 hari 1 ayat itu udah cukup. Karena pelan-pelan itu bisa jadi banyak ya, Zah. Pelan-pelan bisa jadi bukit. Nah, mungkin sekian dari Sakinah. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dipikir-pikir boleh nih, Zah, kita bikin semboyan kayak gini, Zah. Misalnya podcast ngopi, podcastnya MA Al-Muhajirin Qoba. Boleh nih, Zah?
di podcastnya MAA Muhajirin Koba. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.